guys, ketemu lagi dengan saya Ridwan. Nah, di video kali ini saya akan mereview tentang robot vakum otomatis yang sudah saya pergunakan selama 4 bulanan ini. Jadi di sini saya mau review ke teman-teman robot vakum yang mereknya Dibot. Nah, Dibot ini adalah sebuah robot vakum buatan dari Ecovac. Nah, seperti apa modelnya? Nah, ini saya akan mereview robot Dibot 900, Osmo 900 dan Dibot Osmo Slim 10 atau 11. Nah, perbedaan dari segi fisik antara dua robot ini cukup signifikan. Bisa dilihat dari dimensinya sendiri. Yang Slim itu sangat tipis, sekitar 70 mili atau sekitar 7 sentian, sedangkan ini masih lebih besar daripada yang ini, sekitar 90 sentian. 90 mili. Nah, perbedaan juga sangat jauh dilihat dari fitur-fitur dari secara fisik. Misalkan dari sisi navigasi, untuk yang series Osmo Slim 10 series ini dia tidak mempunyai navigasi seperti yang dimiliki oleh si Osmo 900 ini. Nah, kalau kita lihat dari bentuknya di Osmo 900 ini tuh ada seperti jendolan seperti ini. Nah, ini namanya lidar. Sensor lidar ini untuk sebagai navigasi ketika robot ini berjalan. Jadi nanti akan ada tampilan peta atau map di aplikasi yang kita jalankan nanti, guys. Nah, sedangkan yang ini dia berjalan berdasarkan sensor bump. Jadi sensor switch bump yang ada di bodinya. Jadi ketika dia menabrak, maka dia akan menyesuaikan sendiri dan menghindari halangan tersebut. Nah, yang di Osmo 900 pun juga sama, dia juga mempunyai sensor bump. Jadi ketika dia menabrak yang sesuatu tidak terdeteksi oleh sistem navigasinya, maka dia akan menghindari halangan tersebut. Nah, oke. Dari segi fitur mungkin yang paling mencolok dan membedakan di navigasi itu, kemudian dari segi kapasitas tangki air, mungkin tangki air yang di Slim ini lebih kecil daripada yang ada di Osmo 900. Kemudian dari metode pembersihannya pun berbeda. Jadi di Dibot Osmo Slim ini dia hanya ada 2. Jadi dia hanya ada 2 alat pembersih, yaitu pertama dia punya ini namanya tanglet atau biasa kita sebut dengan ekor atau belalai. Dia hanya punya ini. Kemudian dia punya istilahnya sini mop untuk ngepel. Nah, jadi dia hanya ada 2, tanglet dan mop, sehingga apabila ada debu masuk, ada debu yang dilewati sama dia, akan dimasukkan ke dalam vakumnya dia yang ada di sini, kemudian akan dipel di sini, seperti itu. Nah, sedangkan yang tipe Osmo 900 ini dia memiliki 3 pembersih. Jadi di fiturnya dia punya tanglet,
kemudian mempunyai brus atau sikat. Nah, yang kemudian dia mempunyai kain mop juga di sini untuk ngepel dengan dimensi yang lebih besar, sehingga apabila ada debu atau kotoran ketika dia masuk akan dibersihkan lagi lantainya dengan sikat ini, sehingga lantai itu sudah bersih dari debu yang menempel. Nah, kemudian dia akan dipel lebih bersih lagi dengan kain pelnya ini. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi untuk lebih jelasnya nanti akan saya tunjukkan di video operasionalnya berikut. Nah, untuk cara membersihkannya pun sendiri cukup mudah guys. Jadi untuk tipe Osmo ini cukup dibuka seperti ini, kemudian diangkat. Nah, lalu kita bisa buka dari sisi ini. Nah, seperti ini. Nanti kotorannya ada di dalam sini, nanti tertampung, tinggal kita buang. Kemudian untuk membersihkan filter HEPA filter yang di sini tuh cukup mudah juga guys. Jadi tinggal dibuka dari sini. Nah, kemudian kita cabut, kemudian kita tepuk-tepuk di luar. Nanti dia langsung bersih sendiri. Seperti itu. Nah, untuk vakum yang slim ini sendiri menurut saya sudah canggih filternya, karena sudah menggunakan filter HEPA. HEPA filter ini dengan apa ya istilahnya, dengan kerapatan sekitar 0,3 mili mungkin. Nah, cukup canggih guys. Nah, kalau sudah tutup, masukin lagi. Nanti di sini juga ada dapat ini brus untuk bersih-bersih filter ini apabila kotor. Terus sini ada pisau kecil, fungsinya mungkin untuk memotong rambut-rambut atau benang-benang yang nyangkut di tangletnya. Nah, kalau sudah tinggal masukkan lagi seperti ini. Dan dirapatkan seperti ini. Nah, seperti itu guys. Nah, sedangkan di bot Osmo 900 ini, dia juga cukup mudah untuk membersihkannya. Pertama tinggal buka seperti ini, kemudian kita angkat, terus kita tarik. Nah, seperti ini. Nah, kita tinggal buka dari sini, kita keluarkan kotorannya, debunya atau apalah yang ada di dalam sini. Sedangkan untuk membersihkan filternya sendiri pun cukup mudah guys. Jadi cukup dibuka seperti ini, kemudian kita keluarkan bagian ininya, kemudian kita tepuk-tepuk, tak tak tak, udah bersih lagi. Cukup mudah guys. Kemudian kita pasang lagi seperti ini. Nah, ini kita tutup seperti itu. Nah, untuk dari harganya sendiri lumayan ya, perbedaannya cukup signifikan, yaitu di Osmo 900 sendiri pun harganya berada di sekitar 5 jutaan, sedangkan di Osmo Slim ini berada di sekitar 3 jutaan. Lumayan ada selisih 2 jutaan. Mungkin itu review dari saya untuk
video pengoperasiannya, saksikan, jangan kemana-mana, saksikan video berikut. Oke, jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng agar kamu bisa mendapatkan notifikasi video dari saya yang lain. Oke, mungkin itu dulu, sekian dari saya. Hai guys, pada video kali ini saya ingin memberitahukan cara pengoperasian dari keyboard Osmo Slim. Nah, pertama-tama kita siapkan dulu airnya, yaitu kita isi airnya dulu. Caranya seperti ini, kita tekan, kemudian kita tarik, kita goyangkan sedikit. Oke guys, jadi nanti airnya kita isi di sini, di lubang ini. Nah, kita isi dulu ya guys ya. Nah, oke guys, setelah kita isi ya bisa penuh, tapi kalau saya saran sih jangan penuh-penuh guys, ya secukupnya lah guys. Ketika kita udah isi air, ingat guys, isi air yang murni ya, jangan dicampur dengan super pel atau disinfektan lainnya, karena tipes robot ini tidak dikhususkan untuk campur dengan super pel, atau detol dan sebagainya. Kalau memang mau dipasang dicampur dengan detol, mending pelnya, super pel detolnya diteteskan ke sini bagian sini saja guys. Oke, kalau sudah kita selipkan seperti ini. Kemudian kita tinggal hidupkan. Oh ya guys, sebelumnya pastikan dulu baterainya tersedia atau tidak. Jika baterainya tidak cukup, maka kita harus mengecasnya terlebih dahulu guys. Nah, seperti ini kita charging di dockingnya guys. Nah, ini kita taruh di dockingnya sampai dia menyala dan berbunyi. Nah, kita coba guys, hidupkan dengan cara menggeser ke kanan. Namun jika teman-teman baru pertama kali menghidupkan ini, ada caranya guys untuk menghubungkan ke aplikasinya. Nanti akan saya kasih tahu caranya guys. Tapi ini punya saya sudah terkoneksi dengan aplikasi dan koneksi ke wifi di rumah saya. Jadi kita tinggal ya hidupkan saja guys. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tinggal jalankan aplikasi, atau kita bisa juga pencet di tombol ini. Cukup pencet sekali maka dia akan beroperasi kalau tidak salah. Nah, ini guys. Jadi ketika ada halangan, maka dia akan berusaha menghindari dan menghafal tempat tersebut. Ada halangan guys.
bisa hilang guys. Harus dipel manual atau dibersihkan dulu manual. Jadi untuk tipe ini tuh sangat rekomendasikan untuk membersihkan sela-sela di bawah tempat tidur atau di bawah kursi sofa kalian guys. Kalau mau berhenti mungkin bisa dipencet manual, nah dia akan berhenti. Pada video kali ini saya ingin menunjukkan kepada teman-teman cara menggunakan atau cara mengoperasikan robot Dibot Osmo Slim 10. Osmo Slim ini dengan menggunakan aplikasi. Nah, bagaimana caranya? Yuk kita intip. Pertama-tama kita harus install dulu aplikasi Ecovac Home. Nah, kalau sudah kita install, maka kita bisa jalankan aplikasi ini. Dari awal. Nah, jika sudah terdaftar robot kita, pada video kali ini robot saya sudah terdaftar ke aplikasi ini guys. Nah, caranya nanti akan saya kasih tahu di video yang lain. Kemudian kita pilih robotnya. Nah, robot ini mempunyai fitur seperti ini guys. Jadi dia bisa membersihkan secara otomatis atau spot-spot di area tertentu dengan luasan tertentu, atau pada sudut-sudut. Dia membersihkan di sudut-sudut rumah. Nah, sekarang kita akan coba untuk menggunakan fitur autonya guys. Nah, oke guys, kita coba dulu. Kita pencet yang ini guys, tombol birunya, spread. Nah, dia akan jalan guys. Random guys, jadi suka-sukanya dia guys, mau kemana, yang penting bersih. Nah, kalau seperti ini dia tidak akan jatuh guys, jadi ada jarak seperti dia tidak akan nyemplung karena ada sensor. Dia mempunyai sensor. Nah, seperti itu guys. Jika kita ingin mengembalikan dia ke tempat charger, maka kita tinggal mencet tombol ini guys.
charging dock, maka dia akan mencari berusaha mengingat lokasi terakhir dia start. Nah, chargernya di situ. Dia sudah bisa mengingatkan dia sekarang proses kerja tempat charge-nya secara otomatis, guys. Seperti itu. Namun dia juga bisa kita start bukan dari tempat charge-nya. Nah, kita tinggal coba masuk aplikasi, kita hentikan dulu charge-nya ya. Oke. Kita taruh di tempat yang lain misalkan. Nah, di sini saya akan mencoba. Nah, kita masukkan ke dalam kolong, guys. Apakah dia sanggup pulang ke rumahnya? Nah, ini kolong sofa ini, guys. Hanya Osmos Slim yang bisa melakukan ini. Kalau Osmos 900 tidak akan bisa lewat, guys, karena badannya gendut. Nah, kita coba ya. Nah, biar gampang, pencet aja. Oke, guys, udah masuk, guys. Berikan F1. Kemana dia, guys? Nah, jika dia sudah masuk di tempat-tempat sempit, apakah dia bisa pulang apa? Gimana, guys? Coba kita coba ya, karena dia startnya itu tidak dari posisi ngecas atau dari dockingnya karena kita startnya itu dari tempat lain, tidak berada di dockingnya. Coba kita ke aplikasinya dulu, kita mode charging, kita pilih berat. Nah, dia sedang mencari-cari rumahnya, guys. Bisa dilihat dia bergerak mencari rumah. Awas, ada yang lewat, guys. Kenapa dia nyantol? Oh, berarti dia akan kembali ke tempat dia mulai, guys. Coba kalau dari mulai ini kita ngecas. Kita suruh dia balik ke docking. Bisa nggak ya? Oke, guys. Car. Oke, guys. Dia akan mencari-cari. Dia tidak bisa pulang karena dia pasti akan mencari chargernya menggunakan sensor inframerah. Nah, sedangkan rumahnya itu ada di situ, guys. Saya yakin dia tidak bisa pulang karena dia tidak
tidak secanggih Osmos 900. Kan guys, dia malah menjauh. Nah, ini dia salah satu kelemahan dari robot ini, apabila dia mulai dari tempat yang bukan tempat dia docking charge, maka ketika dia suruh ngecharge, dia tidak akan bisa balik ke tempat charge-nya apabila tempat charge-nya itu berada di tempat yang jauh dan tertutup. Namun apabila kita dekatkan dengan sumber dengan rumah dockingnya, maka dia mungkin bisa akan balik ya. Coba kita angkat. Nyangkut guys, cah cilik. Ntar dulu cah cilik, pulang dulu. Oke, angkat guys. Nah, kira-kira tempatnya tuh dari sini guys. Nah, dia di sini. Sana guys, nih kalau seperti ini kemungkinan dia masih bisa ke sana guys. Coba ya. Kita pencet terus. Nah, ya udah langsung sana kayaknya guys. Dia langsung pulang ke rumah seperti itu guys. Oke guys, mungkin dia mundur, mungkin dia posisinya kurang pas, jadi dia mundur, makanya dia akan coba lagi. Lihat guys, nyos. Nah, langsung guys, dia berhasil. Oke, mungkin itu kalau operasionalnya si robot kecil ini, Osmos Slim. Bagaimana dengan Osmos 900 ya? Kali ini kita akan coba operasional dari Dibot Osmos 900 guys. Nah, pertama-tama seperti biasa kita cek dulu airnya, kita isi. Nah, isinya nanti di sisi sini. Oke guys, kita isi dulu ya, karena airnya cuma sedikit. Nah guys, nah itu setelah kita isi, ingat ya guys, isi dengan air putih biasa ya, jangan campur macam-macam ke dalamnya. Kalau memang ingin campur obat-obatan, detol atau superpel, bisa di kainnya seperti ini. Nah, kalau sudah, masukin lagi guys. Angkat dikit, karena ada rodanya. Diangkat, turun lagi. Oke. Nah, oke, kalau sudah, pastikan dulu baterainya. Kita coba hidupkan dulu.
masih ada. Kalau dia seperti ini guys, ada bunyi speaker guys. Mapping plate has been installed. Oke. Ada suaranya guys, suara mbak-mbak yang khas. Dan kita akan sering mendengar suara ini saat dia akan beroperasi, atau dia akan charging, atau dia ada trouble. Oke. Nah, sekarang kita coba mulai dia dari docking ya. Startnya dari docking. I'm starting to charge. Oke. I am relocating. Biasanya pada saat kita taruh di charging dock, dia akan merelokasi lagi peta yang sudah pernah dia buat. Nah, di sini saya sudah pernah mengoperasikan robot ini guys. Jadi dia sudah ke-create peta. Nah, kita cek di Osmo 900 series. Masih offline guys. Nah, sudah online. Nah, ini guys, dia sudah membuat peta. Di sini dia udah bikin peta, sehingga kita tinggal memilih daerah yang ingin kita bersihkan, atau kita bisa otomatis atau custom daerah yang mana kita mau bersihkan. Nah, kalau custom itu dia seperti ini, kita drawing daerah yang mana kita bersihin. Misalnya di sini nih, di peta ini di daerah sini. Nah, ketika kita drawing, kita tinggal pencet ini, nanti dia akan otomatis bekerja. Pilihnya itu. Nah, kalau auto, dia akan random guys, kemanapun sesuka dia. Tapi kalau kalau menurut saya, kita pakai yang area ini guys. Jadi kita bisa memilih daerah yang akan dibersihkan yang mana ya. Jadi lebih simpel nih, lebih keren lah menurut saya, karena kita bisa memilih tempat yang ingin kita bersihkan. Seperti itu. Misalkan kita ingin bersihkan yang sini, udah kita tinggal running saja guys. Running, das, maka dia akan beroperasi seperti ini guys. Keluar dari dockingnya, dia akan bersihkan nih daerah sini. Kebetulan ini lagi berantakan. Saya sengaja bikin berantakan. Dia nangkap apa itu? Pasti dia nangkap sesuatu. Nah, kalau dia menjadi seperti ini, berarti dia menelan sesuatu guys. Coba kita cek apa yang dia telan. Cleaning paused. Kita cek apa sih yang dia telan. Oh, ternyata ini guys. Guys,
kerjain. Nah kalau udah kita pindah, kita tinggal pencet lagi. I am relocating. Positioning complete. I am resuming cleaning. Cleaning paused. Apa ini guys, dia telan apaan? Ternyata dia menelan lagi guys, masih ada yang dia telan. Aduh, kalau punya robot seperti ini tuh barang-barang yang berpotensi mengganggu harus kita singkirkan dulu. Nah kalau udah start aja. I am relocating. Positioning complete. I am resuming cleaning. Nah, ketika dia operasi kita bisa melihat ya posisi di peta seperti apa. Coba ya. Nah, seperti ini guys. Jadi di petanya dia lagi jalan-jalan nih, kalau udah lihat. Cuman sepertinya ini di petanya dia agak delay deh, karena dia sekarang posisinya itu harusnya sudah ada di sini guys, tapi kenapa dia masih di sini? Ini dia keanehan yang terjadi. Oke. Cleaning paused. Jadi kalau dia menjadi keanehan seperti ini, maka kita balikin lagi dia ke docking ya, karena udah kacau dia navigasinya. Kelemahannya itu di sini kalau menggunakan docking, kalau menggunakan navigasi. Jadi kita balikin lagi dia ke tempat I'm yang starting to ngecas. charge. I am relocating. Balikin. Kembali ke tempat asalmu. Asalmu di situ. Nah, kita mulai lagi. Guys, kita mulai. Red. I am starting the clean. Cleaning paused. Ini ada error di map kan. Jadi kelemahannya kalau kita menggunakan sistem robot navigasi ini, kita benar-benar tidak boleh memindahkan posisi dari dockingnya guys. Jadi ketika kita tidak akan docking, maka kita harus membuat peta baru. Nah, kalau docking yang aslinya itu seperti ini, di sini
posisinya guys. Jadi tadi itu error karena posisi dockingnya itu ada bukan di situ. Jadi kita coba mengembalikan ke posisi asalnya. I'm starting to charge. Oke. I am relocating. I'm starting to charge. Nah, mari kita mulai lagi guys. Kita pencet dulu. Ketika dia udah docking, kita tekan dulu ini I am charging. charging. I am charging. Baru kita bisa memilih area yang mana kita ingin bersihkan. Kita pencet ini. I'm starting to charge. Nah, I am charging. pilih sekarang area ya. Ini misal kita start. I am starting the clean. Kita cocokkan lagi dengan petanya guys. Ternyata masih tidak sesuai petanya. I'm returning to the charging bank. I'm starting to charge. Nah, biar untuk lebih amannya kita mending reset, kita hapus guys petanya daripada membingungkan karena kita memindahkan posisi chargernya. Jadi perlu diperhatikan guys, kalau memakai robot navigasi ini jangan memindahkan charging dock, jangan dipindahkan karena itu akan mengganggu navigasinya dia. Oke, sampai sini aku paham. Nah, kita coba bikin lagi guys peta yang baru. Aduh, memang cukup merepotkan kalau mau bikin peta baru guys, karena dia harus berkeliling mengelilingi mengelilingi rumah. Nah, jadi kamu perlu menutup pintu-pintu yang tidak ingin dia kunjungi atau dia lewati.
sekarang saya sudah menyingkirkan benda-benda yang kira-kira akan mengganggu, dan dia sudah saya tempatkan di posisi yang baru. Saya posisi di sini adalah posisinya dia. Nah dari ketika ini dia akan mulai meletakkan peta yang baru. Jadi untuk menghindari dia keluar rumah, sebaiknya kita tutup dulu pintu-pintu rumah. Nah, oke, kita siap, tinggal menjalankan robotnya guys. Oke, persiapan sudah, kita mulai. Lihat nih, dia sudah mulai berjalan dan membuat peta. Kesulitan di sini guys. Dia tidak bisa melewati ini guys, saya harus bantu nih. Perlu dibantu sedikit ya, namanya juga anak kecil guys, kita perlu membantu dia. Dia bangun lagi nih guys, harus bersihkan, harus singkirkan. Pun diembatkan Nak, kemana nak?
Wah, dia menelan apa lagi? Oh, hampir dia menelan kertas. Ya, namanya juga anak-anak guys. Dia mencoba nyemplung ke dalam. Kita harus bantu. Kayaknya dia bisa masuk. Jadi agak sedikit telo juga, bisa masuk tapi tidak bisa keluar. Ini guys, mana ya? Mau bantu juga kasihan, dibiarin kasihan, bantu juga nyebelin. Tidak tahu situ tanjakan, dihajar juga. Bukan masuk lagi, agak sedikit beringas kali ini dia guys, tidak terima dikata-katain. Itu kan si motor. Anjay. Nabrak tuh kursi. Bisa masuk, nggak bisa keluar. Mana kalau hanya kursi yang udah begitu dilangkai juga. Motor lagi dia di sini guys. Agresif ya, nabrak-nabrak. Nah, saya kasih sedikit tips guys. Kalau dia udah mulai membersihkan seperti ini, dia udah bikin peta lumayan, sebaiknya kita coba hentikan dia. Caranya gimana? Kita pencet tombolnya ini dua. Ini agak lama guys. I return to the charging dock. Ketika dia charging, maka dia langsung membuat petanya. Ya, lumayan mempersingkat waktu guys. I'm starting to charge. Nih, bagaimana guys? Cleaning komplit. Nah, setelah ada keterangan cleaning komplit, kita harusnya sih sudah bisa nih
tapi ada catatannya. Ada apa ya? Guys. Mungkin yang bisa saya sharing saat ini. Itulah ada kelemahannya model navigasi dan tidak. Tapi kalau navigasinya sudah jadi, berikutnya kita tinggal menekan, memilih area-area yang ingin kita bersihkan. Mungkin itu aja guys dari saya guys. Oke, jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng agar kamu bisa mendapatkan notifikasi video dari saya yang lain. Oke, itu dulu. Sekian dari saya.